Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwatu iman yang berbahagia, senang berjumpa kembali dalam channel YouTube Amanu Voice dalam kajian Sirah Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah masuk di edisi ketujuh. Di edisi ketujuh ini, insya Allah kita mengangkat tema tentang keberagamaan masyarakat di negeri Hijaz. Bagian yang pertama. Ya. Jadi kita akan membahas tentang apa saja agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di negeri Hijaz atau bangsa Quraisy. Iwatu iman yang berbahagia, menjelang dan ketika Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdillah diutus menjadi Rasul, keberagamaan atau kepercayaan masyarakat Hijaz itu didominasi oleh tiga. Yang pertama adalah kepercayaan yang bersifat sinkretisme. Yang kedua adalah Hanafiyah dan yang ketiga adalah ahli kitab. Yang dimaksud dengan sinkretisme yaitu adalah penganut kepercayaan yang mencampur adukan antara kepercayaannya kepada Allah sebagai sisa-sisa dari ajaran Nabiullah Ibrahim dan dicampurkan dengan kepercayaan kepada berhala. Ya, kepada berhala. Itu yang disebut dengan sinkretisme. Dan ini adalah pengikutnya paling banyak di tanah Hijaz, ya, di bangsa Quraisy. Yang kedua adalah Hanafiyah, kebalikan dari sinkretisme. Hanafiyah adalah yaitu penganut monoteisme, yaitu yang berusaha untuk murni melaksanakan milah Ibrahim, yaitu menyembah satu Tuhan, Allah, ya. Nah, mereka mengikuti ajaran yang lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, ya, mereka buta tentang cara-cara atau syariat dalam ibadah dan hukum sosial atau hukum muamalah, ya. Jadi kalau tadi sinkretisme itu sudah mencampurkan peribadahan kepada Allah, ya beribadah pada Allah, ya beribadah kepada berhala, ya, dalam waktu yang bersamaan, maka disebut sinkretisme atau dalam Al-Quran disebutnya sebagai musyrik karena menduakan Allah. Nah, kalau Hanafiyah itu adalah beberapa orang yang lurus ingin melaksanakan milah Ibrahim dengan menyembah Allah saja. Mereka tidak mengikuti penyembahan terhadap berhala, tidak memberi sesaji pada berhala, tidak bersumpah atas nama berhala. Ya, tetapi walaupun begitu mereka buta terhadap ajaran-ajaran Ibrahim dalam konteks syariat. Mereka buta terhadap cara-cara atau syariat. Bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah menurut milah Ibrahim. Dan yang kedua, mereka buta hukum sosial, ya, atau muamalah berdasarkan milah Ibrahim, ya. Dan yang ketiga, ikhwatu iman yang berbahagia adalah ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang menerima kitab dari Allah. Orang-orang yang percaya terhadap kitab dari Allah, tetapi kitabnya sudah dimanipulasi oleh para pendeta-pendeta mereka, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam bahasan atau dalam bagian yang pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang sinkretisme sebagai kepercayaan atau agama yang dianut oleh sebagian besar atau mayoritas masyarakat di tanah Hijaz. Kembali bahwa sinkretisme adalah pencampuran antara ibadah kepada Allah, monoteisme, dengan dicampurkan dengan penyembahan terhadap berhala. Jadi beribadahnya dua itu, kepada Allah beribadah, kepada berhala beribadah. Ya.
Maka yang begitu dalam Quran disebut musyrik. Karena musyrik itu adalah menduakan Allah dalam peribadatan. Ya, jadi yang disembahnya tidak satu, gitu. Yang diibadahinya tidak satu. Harus Allah saja yang diibadahi, tetapi mereka juga selain menyembah Allah, mereka menyembah berhala. Iwatu iman yang berbahagia. Jadi ini adalah agama atau kepercayaan yang dianut oleh mayoritas bangsa Quraisy. Ya, adalah penyembahan terhadap berhala. Berhala terbesar dan dianggap sebagai pemersatu bangsa Quraisy adalah patung Hubal. Karenanya seluruh bangsa Quraisy diharuskan menyembah Hubal. Ya, yang secara sejarah, secara historis bahwa Hubal itu digagas oleh Amr bin Luhai yang membawanya dari negeri Syam. Ya. Hubal itu adalah sesosok patung, ya, yang berbentuk sosok manusia yang patah tangan kanannya. Namun belakangan kaum musyrikin Quraisy memperbaiki tangan sesembahannya itu sehingga kini terbuat dari emas, ya. Mayoritas Hubal atau patung Hubal itu dipahat dari batu akik berwarna merah, ya, yang perancangnya diduga merupakan seorang seniman, ya, dari Yunani atau Suriah, ya. Selain Hubal, ada 3 berhala besar yang mewakili 3 kota penting di tanah Hijaz, ya, yang disebutkan dalam surat An-Najm surat ke-53 ayat 19 sampai ayat 21, yaitu patung Lata yang disembah oleh mayoritas penduduk Taif, patung Uzza yang disembah oleh mayoritas penduduk Mekah, dan patung Manat yang disembah oleh mayoritas penduduk Yasrib. Selain Lata, Uzza, dan Manat, juga ada 360 berhala di sekitar Ka'bah yang disembah oleh setiap suku di tanah Hijaz, ya. Ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari. Iwatu iman yang berbahagia, bagaimana bisa terjadi ibadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada berhala? Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, mereka sebenarnya meyakini Allah sebagai Tuhan tertinggi. Tertinggi karena Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang mendatangkan manfaat dan madarat. Tetapi keyakinannya kepada Allah itu dicampurkan dengan kepercayaan dan penyembahan terhadap berhala sebagai Tuhan rendah atau Tuhan lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 61 sampai 63 artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka di situ adalah mereka yang musyrik penganut sinkretisme, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Ya, tentu saja mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka percaya bahwa Allah lah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta yang menundukkan matahari dan menundukkan bulan, ya. Dan mereka tidak percaya kalau itu dilakukan oleh berhala yang mereka sembah juga, ya. Tapi itu adalah Allah, ya. Kemudian di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 surat ke-39 ayat ke-38 Allah berfirman, "Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard." Jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang yang menganut sinkretisme, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Ya, jadi ayat ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Namun saya bawakan hanya 2 ayat saja. La yaqulunna Allah, kemudian Allah mengatakan, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Ya. Maka terangkanlah, katakanlah Muhammad kepada mereka, tanyakan pada mereka, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Ya. Jika Allah mendatangkan kemadaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemadaratan? Ya. Jika Allah menghendaki rahmat kepadaku,
apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, kata Allah, cukup Allah bagiku, ya. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri, ya. Kesimpulannya begini. Jadi mereka penganut sinkretisme itu meyakini Allah sebagai Tuhan tertinggi. Tuhan tertinggi karena dialah yang lebih berkuasa dari siapapun gitu. Tetapi mereka karena dialah yang maha mencipta, yang maha menundukkan, yang maha mengatur dan sebagainya. Tapi mereka pun tetap menyembah berhala. Jadi ada dua yang disembah. Dengan keyakinan bahwa berhala-berhala tersebut ya adalah Tuhan-Tuhan rendah. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Kenapa mereka begitu? Dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Mereka menyembah berhala-berhala tersebut ya dengan sebagai mediator untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan ya, Allah lillahi dinul khalis. Ingatlah, bagi Allah adalah din yang khalis, din yang murni ya. Waladina takhadu min dunihi auliya, sementara orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, mana'buduhum ila liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembahnya kecuali kami sembah adalah menyembah berhala untuk mendekatkan diri kami kepada Allah semata-mata, sedekat-dekatnya. Jadi berhala-berhala itu disembah oleh penganut sinkretisme, orang-orang musyrik itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Agar dicintai Allah, agar diridhoi Allah, maka mereka membutuhkan mediator. Dan mediatornya adalah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Ya, jadi itu alasan kenapa mereka tetap menyembah berhala. Alasan yang kedua, dalam Quran ya Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya, dalam surat Yunus ayat ke-18, surat ke-10 ayat ke-18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, padahal berhala itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat mendatangkan madarat, ya. Wa yaquluna, tetapi mereka berargumentasi, haula'i syufa'auna, ini hanyalah sebagai penyampai syafaat kepada Allah. Ya, penyampai syafaat dari Allah. Jadi berhala-berhala itu diyakini oleh mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menolak madarat, ya. Tetapi yang bisa memberi manfaat dan madarat itu hanyalah Allah. Hanya untuk sampai kepada Allah mereka membutuhkan penyampai syafaat, maka mereka menyembah berhala agar Allah menurunkan syafaatnya untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat, ya. Itulah sistematika kemusyrikan mereka, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengecam ya keyakinan yang musyrik ini, yang sinkretis ini, ya, yang campur aduk seperti ini. Ya, dalam Quran surat Yusuf ayat 1240 Allah mengatakan, Allah berfirman, ma ta'buduna min dunihi, ya. Mereka tidak menyembah selain Allah, yaitu berhala-berhala, ila asma'an samaitumuha antum wa abaukum. Kecuali berhala-berhala itu disembah, kecuali itu hanyalah nama-nama yang samaitumuha, yang diada-adakan oleh antum wa abaukum, oleh kamu dan nenek moyangmu, oleh leluhurmu. Ya. Nah, setelah itu Allah kemudian menyangkal, ma anzalallah biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan sedikit pun tentang hal tersebut. Jadi kalau mereka mengaku mengikuti milah Ibrahim, nah kata Allah, milah Ibrahim yang bersumber dari Allah tidak pernah menurunkan keterangan seperti itu. Inil hukmu ilalillah, bahwa menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Jadi mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan tertinggi,
ya, dan berhala adalah Tuhan rendah. Allah adalah pencipta pencipta langit dan bumi yang mendatangkan manfaat dan madarat, ya. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka membuat aturan dengan menyembah berhala. Diyakini bahwa berhala-berhala tersebut akan menjadi mediator atau wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, keterangan yang seperti itu tidak ada dalam milah Ibrahim, ya. Inil hukmu illa lillah, bahwa hukum itu hanyalah hak Allah. Kemudian mereka meyakini Allah sebagai Tuhan tertinggi, ya, yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat, yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat. Mereka juga tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu mendatangkan manfaat dan madarat. Tetapi mereka sembah berhala-berhala tersebut dengan keyakinan bahwa berhala-berhala tersebut akan menyampaikan syafaatnya kepada Allah, sehingga Allah menurunkan syafaatnya. Ya. Nah, keterangan beribadah dengan seperti itu, ma'anjalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan seperti itu kepada Nabiullah Ibrahim. Ya, inil hukmu illa lillah, bahwasanya kamu jangan membuat hukum baru. Hukum itu hanyalah hak Allah. Ya. Amara Allah ta'budu illa iyyahu. Allah dengan hukumnya menetapkan bahwa perintah Allah adalah beribadah kepada Allah saja. Dalika dinul qayyim, itulah din yang qayyim, walakin aksarana la ya'lamun. Tetapi sebagian besar manusia tidak tahu atau disebut dengan bodoh atau jahil, maka mereka disebut jahiliyah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan hak dengan batil. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Jadi mereka mencampur adukan antara hak dan batil. Beribadah kepada Allah adalah hak, dicampurkan dengan beribadah kepada berhala adalah batil. Apa akibatnya? Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Maka kamu akan menyembunyikan al-haq sementara kamu mengetahuinya. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa kalau hak dan batil dicampurkan, maka yang hak akan hilang, ya. Yang hak akan hilang. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Ya. Jadi ketika monoteisme dicampurkan dengan paganisme, maka yang hak itu hilang, yang ada adalah paganisme. Maka mereka disebut musyrik dan disebut jahiliyah karena hal tersebut. Ya. Ihwatu iman yang berbahagia, pencampur adukan itu bukan hanya di lapangan atau dalam konteks akidah, juga mencampur adukan dalam konteks syariah. Sisa-sisa milah Ibrahim dicampur adukan dengan tradisi kaum pagan. Ya, maka orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah yang mayoritas di negeri Hijaz, mereka masih melaksanakan sholat, masih melaksanakan tawaf. Coba lihat dalam surat Al-Anfal ayat 35. Mereka sholat, mereka tawaf. Tetapi sholat dan tawaf mereka itu sudah keluar dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Karena dicampur adukan dengan tradisi kaum pagan, tradisi kaum penyembah berhala. Sehingga yang haknya itu hilang gitu. Jadi mereka tetap sholat, mereka tetap tawaf. Bahkan mereka juga memakmurkan Baitullah. Tetapi cara memakmurkan Baitullahnya tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ikhwatu iman yang berbahagia, ini yang bisa kita silaturahmikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan bahas tentang Hanifiyah dan ahli kitab. Ikhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bahasan dan kajian ini bermanfaat, ya, bagi izul Islam wal muslimin. Dan semoga dakwah Islam melalui kanal YouTube Amanul Faiz semakin maju dan berkembang menuju mardotillah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.